Jadi Anda bisa menggunakan beberapa mudra. Tapi ingat, ada kapal. Ya, kapal itu telapak tangan dan telapak kaki. Ini spot yang menghubungkan antara bopo angkasa langit atas dan jagat bawah. Kalau kaki Anda sudah posisinya buka ke atas, tangan harus ditutup. Makanya sak lumahing bumi, sak kureping langit. Nah itu ketika kita tarik, kita penet ke ngisor, tek, dalam rentan waktu yang lama itu terus memompa, deng, makanya awak itu sangat energi yang ada di sini, energi. Ini saya bingung, nanti jelas ke ulang. Itu ketika energi ini udah naik ke atas, kundalini ke atas secara stabil, nah ini akan terdistribusi ke seluruh tubuh, karena akan membenahi susunan-susunan yang rusak di dalam diri kita. Ya susunan ini tadi disebut menyelaraskan, atau bisa dikatakan membakar sawan atau ngobong sawan. Yang ada di sawan itu energi negatif yang membuat kerusakan di dalam diri kita, itu dibakar habis atau ditransendisikan, ditransformasi dari energi kasar dipecah menjadi lembut. Maka bawah itu force, karakter destruktif angkara murka. Kalau naik ke atas itu ilahi, power, lembut, naik ke atas. Itu ketika ditekan pelan dalam rentan waktu lama, ini akan naik. Nah setiap pribadi itu memiliki kepekaannya sendiri. Mbuh krasa gringgingan, mbuh terasa tubuhnya panas, itu tergantung dari seberapa dia itu tertutup oleh tumpukan memorinya sendiri atau sawannya sendiri. Tingkat kepekaannya ada bergantung di situ, sangat regulatif. Ada yang di sini gerinying seperti kayak disebuli, merinding. Itu berarti sudah naik. Kundalini sudah terus. Nah ini salah satu teknik saya lakukan. Tapi ada di Sanoto Dharma itu dengan sujud, itu untuk membekuk sakrum agar sakrum bisa ngalir. Tidak masalah. Itu juga aktivitas kundalini. Anda ngeden pas ngepup saja itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan Anda pasti menyenggol mangkok sakrum itu. Akhirnya pas ngeden ngepup itu naik dari ini. Aku merinding nih WC demi teh ora kundalini Pak. gitu kira-kira. Tapi ada beberapa tools, ada dikembangkan di Ci Prana, pernapasan dengan kuda-kuda dalam pencak silat sama. Astanga Yoga di Prana sama. Itu juga memompasi kundalini, tapi saya menggunakan teknik ini. Dan mungkin Anda bisa menemukan atau mengimprovisasi, monggo. Intinya kuwi munggah. Intinya itu naik. Energi di mana Mas? Cerebrum apa? Energi yang Cerebrospinal fluid. Wes aja nganggo bahasa piye mumet. Sedang ngomong kundalini gitu loh, ringkes. Oh. Bisa, maka dalam mungkin sholat ya, itu juga aktivasi kundalini kalau sujudnya benar. Makanya dalam Sanoto Dharma ada sujudan kalau tidak salah. Gitu. Atau sungsang dalam ajaran Pangestu itu dulu saya pernah digantung kaki saya sama guru saya, kepalaku taruh bawah, tapi lebih pusing kepala. Ini juga untuk membuka agar kundalini ke bawah. Jenenge topo sungsang. Dan itu 7 hari saya hanya makan pisang. Kuat, itu aja, jangan pakai yang itu, tak carikan yang paling mudah. Mumet neng das. Jadi saya sempat pingsan ya pas kita mau kasih tirakat. Itu kira-kira begitu. Ini tak carikan sing paling praktis. Dulu leluhur kita tuh ketika mengakses itu tuh wangel tenang. Jadi kita benar-benar harus menghargai beliau. Angel nemok nih. Angel direwangi topo ndak sih kayak ngisor lah diserah karo-karuan lah. Dan sekarang ini wis dipraktis nih, ayo kita pakai itu. Terus
Mungkin dikembangkan dalam teknik pencak silat itu dengan gerak duduk. Jadi ada gerak duduk itu, saya ini orang pendekar Esa Trate, itu duduknya disuruh kuda-kuda bawahnya sing Esa Trate siapa? Nah, udah situ aja. Jadi duduknya gini. Ini gak oleh dilungguhi gini, suruh pasang gini. Lagi kan ngeden dhewe weteng. Iki rasane ra karo-karuan. Untuk melancarkan tendangan dalam pencak silat. Itu juga ternyata aktivasi di Kundalini. Ada cara seperti itu juga. Macam-macam. Karena intinya penekanan agar pintunya terbuka. Atau poso. Ketika Anda mengalami poso ngebleng 3 hari 3 malam sampai 7 hari 7 malam, lambung itu mengkeret. Ketika ini mengkeret, penyusutan ini juga buka. Poso yang 6 itu Pak. Jadi kan poso. Apa Ngelajur, ngebleng itu ngelajur, tidak makan tidak minum. Maksudnya selama 3 hari itu nggak makan nggak minum. Iya. Malamnya juga nggak makan. Lah yo ora tau ngebleng. Jadi ada sahur. Maksudnya nggak kayak poso Ramadan. Dan saya yakin Rasulullah itu ketika di Gua Hiro Kundalini sakti. Ketika 40 hari 40 malam. Ya itu kan berat itu Rasulullah itu bertapa gak makan gak minum 40 hari. Dan leluhur juga enek loh sing sampai topo 40 hari 40 malam. Terus diringkes jadi 7 hari 7 malam. Itu sebenarnya hanya untuk Kundalini. Itu saya kayak gini tidak mau melakukan. Kira-kira nonton ya? Kira-kira apa? Ini salah satu pengayaan yang ada di leluhur kita. Tapi terserah itu tergantung kekuatan jenengan. Saya mencoba mendownloadkan, mencarikan yang paling praktis atau Anda bisa mengimprove sendiri. Intinya gitu. Jadi di teknik sama manakung ini itu bukan aturan baku ya, tapi kira-kiranya seperti ini. Sorry, pegang kan. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa mudra. Tapi ingat, ada kapal. Ya, kapal itu telapak tangan dan telapak kaki. Ini spot yang menghubungkan antara bopo angkasa langit atas dan jagat bawah. Kalau kaki Anda sudah posisinya buka ke atas, tangan harus ditutup. Makanya sak lumahing bumi, sak kureping langit. Di dalam nanti mantung bubak itu ada kekep wali itu sak lumahing bumi, sak kureping langit, itu maksudnya itu. Nah ketika Anda seperti ini itu tidak imbang. Karena positif negatifnya gak imbang. Akhirnya malah krogo sukmo ucul, bingung gak balik mati sulit cita. Berarti ketika ditekan ini kan berpotensi menyentuh titik kuncian disebut anyowo, itu ada di sini. Nah ini kok madhep ini kabeh ngambang ke atas. Maka harus kalau ini sudah buka telapak kakinya, tutup ke bawah atau pakai punyanya Mahapatih Gajah Mada itu sudah kedep tutup. Atau panjali atau gini. Terserah. Nggih. Podoe sing penting prinsipnya nutup. Kalau sudah dibuka, kaki buka ya nutup. Ya. Yeah. Ada juga kan kirinya. Ya. Enggak, cuma prinsipnya buka tutupnya aja. Iya, betul. Atau bagi panjenengan misalnya yang sudah sepuh itu bisa duduk di atas kursi. Sepuh itu berarti kan mateng, kan buruk. Jadi duduk di atas kursi kan sudah gini. Berarti ini buka. Oke, atau gini. Gini. Boleh di atas kursi kan? Ya boleh lah. Siapa nggak boleh? Tapi nggak boleh nyender. Apa? Nggak boleh senderan. Ya boleh. Kalau nggak boleh nyender sebenarnya berpotensi kan ngantuk biasanya. Wes nyaman dulu nyender, gitu kan? Ya ini latihannya untuk sadar ya, jadi nggak apa-apa gitu. Gini atau gini boleh. Nah itu ada di dalam gerak hayati Anda ketika memeluk guling. Kenapa memeluk guling itu nyaman? Karena energi selaras. Bayangkan, ini sudah gini, ini buka, ini gini, ini buka. Kan enak banget itu, seperti memeluk ini energi bekerja selaras.
positif negatif. Dan itu ada di budaya timur, ngeloni guling. Itu sudah kita lakukan secara tidak sadar setiap hari. Itu teknisnya begitu. Atau sungsang dengan tidur. Ya kalau kali tidur itu sudah gini, buka kan, berarti sedakep atau di sini. Itu teknisnya begitu. Turu, terlentang. Juga bisa diartikulasi terbalik, rentang, munyer. Jadi orang melu kelas Gundali ini gitu. Melu ana wirid, kelas wirid saja. Gitu nggih. Ya begitu. Nah, di mana kok ini nanti gini. Pegangi Mas. Saya pakai gini ya. Ini tegak posisinya. Atau yang duduk di atas juga bisa. Ini cuma nyedot hambekan. Tidak boleh dari mulut. Tidak boleh dari mulut, dari hidung. Cangkem ki nggo ngecap karo ngucap, aja ditambahi buat pernapasan. Cangkem itu untuk ngecap dan ngucap. Yang untuk bernapas itu hidung. Irung, mandeng pucuke grono. Niat ingsun ngrakit welangane poncon driya, mandeng pucuke grono itu hidung. Nggih, tarik. Pelan, halus. Tekan ke perut. Bisa agak dimajukan gini tubuhnya, bisa tetap tegak. Ngeden, ini diisi. Ini nekan ke paha itu sampai kerasa, bokong semuanya. Ini biasanya mekrok. Kalau Anda ajeng seperti kayak mekar, terus mendorong tulang ke atas, geng. Kalau ada ajeng ya, kalau ya, sampai ini mecah ke sini. Di sini biasanya griming, mulai bener ketika seperti itu. Oke, itu kira-kira nih. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu dalam rentan yang agak lama, bagus toh berarti. Tapi jangan ngoyo, akhirnya kemelinti. Alah, iso aku kuat. Ngomong Allah ini tadi ngeremehkan. Akhirnya tergini, dia suwi aku bisa 1 menit untuk mas menahan napas misal gitu ya, atau 30 detik atau berapa. Dan belum ada jenjang untuk memperbesar kapasitas madaran perut. Akhirnya mutap, dia terjadi unjal napas. Gak boleh itu napasnya orang mau mati, itu merusak ineban. Ngunjal napas itu tidak boleh. Mending saiti saja, sedikit-dikit saja, nggak usah lama-lama. Yang penting ritmis. Ya, plek 10 detik plek seminggu, nanti 10 detik atau 20 detik, nanti minggu berikutnya dinaikkan gitu. Jangan langsung aku suka 30 detik, ya ini kemelinti. Akhirnya kita set, nggak boleh. Itu napasnya orang mau mati, itu nggak boleh. Harus halus. Napas nyedak itu napasnya orang sakratul maut itu merusak ineban, merusak paru Anda. Nah, insya Allah ketika Anda melakukan ini secara rutin, fungsi jantung itu maksimal kalau ada yang sakit jantung. Karena ketika didorong energi itu, ketika anak hantam maka nah, jantung Anda berfungsi lagi. Dan sirkulasi di dalam darah pun lebih bagus ya, lebih selaras. Ojo cepet deg-degan konslet nanti malah. Sekali lagi, tarik nafas, tekan perut. Ini diisi. Sampai terasa di hidung. Atau biasanya hidung itu kayak orang flu itu terus krok gitu, kayak ada yang hilang, telinga kayak des. Jantung kayak krek gitu, sudah mulai bener. Baru lepas. Halus. Dan sekali lagi jangan, kalau bisa dikontrol jangan sampai bersuara. Jangan kasar, halus. Masuknya halus, keluarnya harus halus. Karena kita harus menghirup sari napas yang halus. Tiba-tiba nguap. Ya apa-apa lah nek nguap ki ora iso di. Ada kesadaran namanya kesadaran jaga. Itu nguap, belet, ngising itu gak bisa direncanakan, Bu. Itu gak bisa, itu namanya kesadaran jaga, itu yang memaku daya gerak urip. Yang bisa itu kesadaran pemahaman. Anda ngepup, Anda itu tidak bisa itu dikontrol. Aku tak latihan untuk tidak ngepup, ini tidak bisa. Itu sirkulasi apa adanya, itu spontanitas.
ada ritme ngantuk, ritme melek itu kan daya kesadaran jaga. Ada kesadaran jaga, awareness, ada kesadaran pemahaman, consciousness. Dua-duanya harus dihubungkan. Cuma simple gitu aja. Cuma simple, tapi ajak. Nanti misalkan minggu berikutnya semakin lama sampai berangsur bagus. Tapi jangan langsungan. Allah bentang cepet mokso gitu kan. Allah bentang cepet mencapai pencerahan. Mbok sengkal gitu, kamu nyengko gitu. Sini yang jadi masalah. Hidup itu santai, ngeli ning orang ngeli gitu loh. Nyantai jalannya biasa. Kok lak ketekan. Tapi nek cepet-cepet iki sering lengah kita itu. Sama aja tuh. Masa kok kowe iki ndang cepet mencapai pencerahan, lha apa nek wis oleh pencerahan tuh. Nikmati prosesnya itu. Itu kira-kira ngoten iki. Kira-kira gitu. Jadi tarik lagi. Tekan perut. Ilat nempel ning cetak. Ya, nempel ning cetak, ilatnya tempel cetak. Atau digigit. Terus mingkem. Lepas. Karena sirotol mustaqim itu ini menghubungkan ke sini. Sirotol mustaqim yang menghubungkan jembatan antara energi itu bisa tertransendisi ke atas melalui lidah. Karena lidah itu pencercap memori yang paling susah dihilangkan tuh lidah. Makanya ketika ada makan, kok enak banget ya, ingatannya paling kuat di lidah. Di sana loh makanannya enak karena lidah Anda mengingat. Itu untuk mentransendisikan atau mentransfer file memori ketika lidah tempelkan ke atas. Gitu kira-kira nih, udah kan? Atau kalau jenengan, aduh silo geringingan aku ya tidur, sambil tidur. Atau stempo gitu. Ya. Akhirnya sih gampang loro guys mengalami disfungsi. Itu nih. Ditinggalnya sendiri kayak emang dikuatan hilang. Ya gitu. Ya. Ini yang akan kita bisa melampaui ruang waktu. Masa tua muda jangan dijadikan masalah. Karena kita bisa mengabadikan diri kita di dalam kesadaran gitu. Ya, gitu ya kira-kira. Ini manekung. Mau dicoba? Oke, praktek. Atau ada pertanyaan dulu? Sekarang ya. Ngembang. Perut, betul, pernapasan perut. Napas itu gerak daya perut, ya. Mantramnya jangan tak kasih dulu ya mantramnya. Ini teknisnya dulu. Ini aja belum mudeng ini. Nanti tak catatkan sendiri itu teknisnya dulu. Nanti terus niat ingsun ngerakit apa mau wetenge sing wis kene bingung. Keluarin nafasnya dulu. Apa? Ya sudah tadi kan ya dikeluarin. Pelan saja. Bukan di Saya ada damping ono iki iku mlebu ning alam liya cilaka iki. Ya, tolong dibantu ya. Nggih, mantranya nanti tak kasih. Itu tidak boleh sakit. Kalau orang-orang yang belum paham nanti bingung malah kalau pakai mantra. Itu niatan untuk masuk. Sebetulnya teknisnya benar dulu. Teknisnya belum dulu. Besok pasti tak kasih mantranya. Apa? Tulis dewe-dewe. Ya. Oke. Oh, dulu.